Air adalah kebutuhan vital bagi masyarakat, digunakan untuk mandi, mencuci, minum, dan keperluan lainnya, sehingga diperlukan air yang bersih, termasuk yang berasal dari PDAM atau sungai sebagai sumber utama. Sungai Segah dan Sungai Kelai yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menjadi sumber utama penyediaan air bersih bagi penduduk setempat. Sungai Kelai membentang dari Kampung Longgi hingga Kelurahan Sambaliung, sementara Sungai Segah mengalir dari Punan Makam, Kelurahan Gunung Tabur. Kedua sungai ini tidak hanya mendukung kehidupan ekosistem, tetapi juga memenuhi kebutuhan domestik, industri, dan irigasi. Namun, bagaimana pengolahan air dari kedua sungai kita ini hingga ke rumah-rumah? Perkenalkan, nama saya Jumadi. Saya Sonia Karisma Dewi. Saya Marci Widya Smaira. Saya Livia Sulianti. Saya Ega Dipayani. Saya Muhlis. Pada video ini kita akan membahas proses pengolahan air bersih, hasil, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokannya, wawancara dengan pihak terkait. Sungai Segah merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Berau. Sungai ini mengalir dari hulu di Kecamatan Segah dan bertemu dengan Sungai Kelai di jantung kota Tanjung Redep, yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Berau. Keberadaan Sungai Segah dan Sungai Kelai memberikan jasa lingkungan yang tak ternilai bagi ribuan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran kedua sungai ini. Kedua sungai ini dikenal dengan debit air yang melimpah sepanjang tahun, meskipun menghadapi tantangan seperti kekurangan air akibat berbagai aktivitas. Sebagai sumber utama pengolahan air bersih di Kabupaten Berau, keberlanjutan Sungai Segah dan Sungai Kelai sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya air ini. Untuk menjadikan air dari Sungai Segah dan Sungai Kelai layak digunakan, diperlukan proses pengolahan terlebih dahulu oleh PDAM sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Proses dimulai dari pipa besar yang dirancang khusus untuk mengambil air langsung dari Sungai Kelai. Pipa ini dilengkapi dengan saringan awal untuk mencegah sampah besar seperti daun, ranting, atau plastik ikut masuk ke dalam sistem. Dari sini, air dialirkan menuju stasiun pompa intake. Pompa intake adalah mesin utama yang memastikan air sungai dapat dihisap dengan kapasitas optimal. Aliran air ini kemudian diarahkan ke instalasi pengelolaan air, tempat berbagai tahap penting pengelolaan dilakukan untuk menjadikan air layak konsumsi. Setelah mencapai instalasi pengelolaan, air mendapatkan perlakuan awal melakukan injeksi bahan kimia seperti koagulan untuk mengikat partikel halus yang tersuspensi, serta desinfektan untuk membunuh mikroorganisme berbahaya. Proses ini diawali secara ketat oleh para teknisi untuk memastikan dosis yang digunakan sesuai standar. Koagulasi adalah tahapan di mana bahan kimia menyebabkan partikel halus dalam air saling menempel, membentuk gumpalan yang lebih besar. Proses ini dilanjutkan dengan flokulasi, yaitu pengadukan lembut air untuk memperbesar ukuran gumpalan sehingga mudah diendapkan. Air yang telah melewati proses koagulasi dan flokulasi dialirkan ke tangki sedimentasi. Di sini, gumpalan kotoran yang berat mengendap ke dasar tangki, sementara air bersih mengalir ke bagian atas untuk tahap berikutnya. Endapan lumpur ini kemudian dikumpulkan dan dikelola secara khusus agar tidak mencemari lingkungan. Setelah itu, tahap berikutnya adalah filtrasi, di mana air yang telah melalui sedimentasi disaring menggunakan media berlapis seperti pasir silika, kerikil, dan karbon aktif. Proses ini menghilangkan partikel halus yang masih tersisa serta meningkatkan kejernihan air. Setelah melalui filtrasi, air jernih dialirkan ke reservoir untuk disimpan sementara. Di reservoir ini, kualitas air terus dipantau melalui sistem otomatis, guna memastikan air tetap aman sebelum didistribusikan ke masyarakat. Dari reservoir, air bersih didistribusikan menggunakan pompa bertekanan tinggi melalui jaringan pipa yang tersebar di berbagai wilayah.
Sistem distribusi ini dirancang untuk menjangkau rumah-rumah masyarakat dengan kualitas air yang konsisten. Kini, air bersih dari Sungai Kelai telah siap digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses panjang ini memastikan air yang sampai di rumah-rumah memiliki kualitas yang terjamin. Hasil analisis menunjukkan 3 aspek utama, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. Dari segi kualitas, parameter fisik seperti kekeruhan dan suhu mengindikasikan bahwa air Sungai Segah dan Kelai memerlukan pengolahan lanjutan sebelum layak untuk dikonsumsi. Secara kimia, pH air yang sedikit asam dapat diimbangi dengan proses penambahan kapur. Namun, kandungan logam berat di beberapa titik menjadi perhatian serius yang membutuhkan langkah mitigasi lebih lanjut. Aspek biologi juga memberikan hasil signifikan. Kontaminasi mikroba seperti E. coli masih terdeteksi, terutama di wilayah daerah aliran sungai bagian tengah. Proses sterilisasi air sangat penting untuk menjamin keamanan bagi masyarakat yang menggunakan air ini. Sungai Segah merupakan salah satu sumber daya air utama di Kabupaten Berau. Telah menjadi fokus dalam upaya pengujian kualitas air oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau. Pengujian dilakukan oleh Laboratorium BSPJI Samarinda untuk memastikan kelayakan air sungai sebagai sumber kehidupan yang mendukung ekosistem dan kebutuhan masyarakat. Dari hasil pengujian yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2024, mengungkapkan berbagai parameter penting. Yang pertama, pH sebesar 7,82, yang dimana menunjukkan kondisi air yang netral. Yang kedua yaitu kandungan oksigen terlarut atau DO mencapai 6,33 mg per liter, cukup untuk mendukung ekosistem perairan yang sehat. Yang ketiga, residu tersuspensi atau TSS sebesar 36 mg per liter, masih dalam batas aman untuk kualitas air yang baik. Dan yang terakhir yaitu biochemical oxygen demon atau BOD sebesar 2,67 mg per liter dan chemical oxygen demon atau COD sebesar 18,98 mg per liter, menandakan bahwa aktivitas biologis dan organik di dalam air berada pada tingkat yang wajar. Pengujian juga melibatkan analisis kandungan zat kimia seperti amonia, nitrit, nitrat, dan fosfat total. Semua parameter ini berada dalam kadar rendah atau tidak terdeteksi, menunjukkan bahwa air Sungai Segah bebas dari kontaminasi bahan kimia berbahaya. Kandungan logam berat seperti aluminium, besi, dan seng juga memenuhi standar keamanan lingkungan. Namun, deterjen dengan konsentrasi 0,2 mg per liter menjadi salah satu perhatian, meskipun berada dalam batas toleransi. Jika tidak dikelola, hal ini dapat mempengaruhi kualitas air dalam jangka panjang. Selain aspek kualitas, kuantitas aliran air di Sungai Segah dan Sungai Kelai menjadi faktor utama dalam memastikan keberlanjutan sumber daya air ini. Sungai Segah dan Kelai memiliki debit air yang relatif stabil sepanjang tahun, meskipun dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan, debit air cenderung meningkatkan drastis akibat limpasan permukaan yang tinggi. Namun, pada musim kemarau, beberapa bagian sungai menunjukkan penurunan debit signifikan. Hal ini dapat memengaruhi suplai air untuk kebutuhan domestik, irigasi, hingga industri. Oleh karena itu, pengelolaan sumber air berbasis data debit menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan penggunaan air. Kontinuitas aliran air di Sungai Segah dan Kelai sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar daerah aliran sungai. Hutan-hutan yang masih terjaga di bagian hulu sungai berfungsi sebagai daerah resapan, membantu mempertahankan stabilitas aliran sepanjang tahun. Namun, aktivitas manusia seperti pembukaan lahan, penambangan, dan pembangunan permukiman di sekitar daerah aliran sungai memberikan tekanan besar terhadap kapasitas alami sungai. Penurunan tutupan vegetasi hutan menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyimpan air, sehingga aliran menjadi lebih fluktuatif dan sulit diprediksi. Untuk memahami lebih dalam mengenai pengelolaan air bersih dari Sungai Segah dan Sungai Kelai, kami berbicara dengan pihak PDAM dan masyarakat di sekitar sungai.
Berikut adalah wawancara yang memberikan gambaran mengenai tantangan, upaya, dan pengalaman mereka dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya air ini. Baik Pak, perkenalkan nama saya Marsha Widya Smaira. Saya salah satu mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Berau. Jadi di sini saya mau bertanya bagaimana sih proses pengolahan air bersih dari Sungai Kelai sampai didistribusikan ke rumah-rumah? Nanti kan dia kan dari pipa air sungai. Nanti kita ada pompa intake namanya itu. Itu disedot. Nanti dia masuk ke pengolahan. Begitu dia masuk itu dia ada injeksi bahan kimia kita. Masuk sedimentasi, diproses lah. Nanti dia masuk ke sudah air jadi itu masuk ke reservoir. Sudah reservoir nanti ada pompa kita distribusi untuk ke masyarakat, pompa pendorong lagi. Begitu aja proses anunya. Untuk pertanyaan kedua, jadi bagaimana sih Pak cara PDAM memastikan kualitas air itu Apanya? untuk didistribusikan ke masyarakat? Karena gini Bu, kita tiap minggu ada tim lab yang mengambil sampel air kita gitu. Kadang dari dinas kesehatan ada juga yang datang gitu. Makanya kita ya intinya pH-nya bagus, insya Allah bagus. Karena kita punya favorit untuk membunuh kuman, bakteri. Kalau untuk konsumsi, insya Allah aman. Perkenalkan, nama saya Devia Sulianti dari Universitas Negeri Berau, dan dengan ibu sendiri dengan nama? Dengan Ibu Surya. Oke, ini ada pertanyaan 2. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas air yang Anda terima saat ini? Kalau masalah kualitas memang kadang keruh. Cuma saya di rumah itu pakai filter air memang. Jadi keadaan air itu di rumah sudah bersih. Kalau air memang kadang dari PDAM, kalau sebelah sini saya tidak tahu kalau bagian Tanjung ya. Karena saya wilayah Singkuang sini, kadang memang keruh airnya. Kadang keruh airnya. Ada keluhan nggak terhadap pasokan air bersih? Pasokannya bagaimana? Air bersih kayak kotor atau? Iyalah itu, kadang memang ada. Karena saya pakai filter air saya bersih aja gitu nah. Selama sebelum saya pakai filter air itu memang airnya keruh. Kadang keruh. Dari PDAM itu ke Ibu keruh gitu ya? Kadang keruh. Kadang keruh. Kalau keadaan air di bawah sini banjir kan. Tapi kalau enggak tahu kalau keadaan air saya yang ada di Seramut, saya kan punya air juga di Seramut kan. Di situ selama saya ada di situ tuh airnya bersih terus, saya lihat jernih. Saya tidak pakai filter air di yang Seramut. Kalau yang di sini saya pakai filter air yang kayak tabung gas itu nah. Oke Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa Sungai Segah dan Sungai Kelai memiliki potensi besar sebagai sumber air bersih yang mendukung kehidupan masyarakat di Kabupaten Berau. Namun, keberlanjutan pemanfaatannya menghadapi tantangan signifikan, mulai dari kualitas air yang membutuhkan pengolahan intensif, kuantitas air yang dipengaruhi musim, hingga kontinuitas aliran yang terancam oleh aktivitas manusia di sekitar das. Untuk menjaga agar Sungai Segah dan Sungai Kelai tetap menjadi sumber air bersih yang layak, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan meliputi: pertama, peningkatan pengelolaan das melalui rehabilitasi hutan di wilayah hulu sungai, pengelolaan lahan secara berkelanjutan, dan kontrol aktivitas manusia di sekitar das untuk menjaga fungsi resapan air alami. Yang kedua, optimalisasi sistem pengolahan air. PDAM perlu terus meningkatkan efisiensi proses pengolahan air, termasuk penerapan teknologi terbaru yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas sungai dan mengurangi pencemaran seperti membuang sampah dan limbah domestik secara tepat. 4. Pengembangan teknologi pemantauan real time. Penempatan sistem pemantauan debit dan kualitas air secara otomatis untuk mendeteksi perubahan kondisi sungai dan mengambil langkah mitigasi lebih awal. Kelima, kolaborasi multisektor. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian untuk mendanai dan menjalankan program-program konservasi serta inovasi dalam pengelolaan sumber daya air.
Melalui upaya bersama, Sungai Segah dan Sungai Kelai dapat terus memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang. Menjaga kelestarian sungai bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga komitmen kolektif untuk masa depan yang lebih baik.